Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Devendrawan, NIM 2110107 dari kelas S1 TT09A. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang resume Open Run pada 3 pertemuan 3 minggu yang lalu. Di sini untuk yang pertama yaitu pengertian dari 5G atau 5 Generation. 5G ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima teknologi telekomunikasi seluler yang merupakan lanjutan dari standar 4G. Teknologi ini menggunakan orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM dan air interface 5G-NR yang baru dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, jaringan 5G ini menawarkan bandwidth yang sangat luas atau yang lebih luas dengan memanfaatkan sumber daya spektrum yang lebih besar. Spektrum ini meliputi frekuensi di bawah 3 GHz atau digunakan dalam 4G hingga 100 GHz dan lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada tipe-tipe dari 5G. Yang pertama ada 5G Non-Standalone atau NSA. NSA ini merupakan teknologi jaringan 5G yang masih bergantung pada infrastruktur 4G yang telah ada. Pada sistem ini, perangkat smartphone yang mendukung 5G akan terhubung ke frekuensi radio 5G untuk mendapatkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Namun, jaringan inti atau core network yang digunakan masih merupakan milik dari 5G ini. Teknologi ini dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen 3GPP rilisan ke-15. Dalam tahap awal, 5G ini berfokus pada peningkatan Enhanced Mobile Broadband atau EMBB untuk meningkatkan bandwidth data dan keandalan koneksi. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kedua rentang alokasi frekuensi radio baru pada frekuensi 450 MHz hingga 6 GHz. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada 5G Standalone atau SA. Teknologi 5G ini sepenuhnya didukung oleh infrastruktur 5G tanpa memerlukan jaringan 4G. Dalam sistem ini, perangkat smartphone yang kompatibel akan langsung terhubung ke frekuensi radio 5G untuk mendapatkan kecepatan transfer langsung, data yang lebih tinggi, dan terkoneksi langsung dengan jaringan inti 5G. Teknologi ini dijelaskan dalam dokumen 3GPP rilisan ke-16. Keunggulan dari jaringan standalone ini meliputi yang pertama itu penyederhanaan dan peningkatan efisiensi jaringan. Lalu yang pada akhirnya akan menurunkan biaya operasional. Selain itu, jaringan ini mampu meningkatkan kinerja throughput hingga ke bagian ujung jaringan serta mendukung pengembangan komunikasi berlatensi rendah atau URLLC atau Ultra Reliable Low Latency Communication. Selanjutnya ada lembaga regulator di sini. Untuk yang pertama itu ada DPR. DPR ini bersama pemerintah untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang. Lalu yang kedua ada pemerintah pusat atau pemerintah. Di sini untuk pemerintah pusat atau Perpres. Lalu ada kementerian. Di sini mengatur permen atau peraturan kementerian dan Kepmen atau lalu ada Ditjen atau di sini ada peraturan Dirjen atau Kepdirjen. Lalu yang kedua ada regulasi terkait dengan 5G tersebut. Regulasi 5G ini dimuat dalam peraturan Presiden nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran. Lalu ada PM Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Lalu ada Peraturan Menteri Kominfo pada tahun nomor 7 pada tahun 2021 tentang penggunaan spektrum frekuensi. Selanjutnya ada uji layak operasi. Nah, apa itu yang disebut dengan uji layak operasi? Uji layak operasi ini merupakan pengujian sistem secara teknis dan operasional dalam pemenuhan standar minimum penyelenggara sebuah telekomunikasi. Uji layak ini
tercantum pada peraturan Perkominfo nomor 13 tahun 2021 tentang standar teknis alat telekomunikasi standar, LTE dan IMT 2020. Lalu ada Perdirjen SDPPI nomor 5 tahun 2021 tentang standar teknis perangkat BS dan SS berbasis IMT pada 2020. Lalu ada Permen Kominfo nomor 3 tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Selanjutnya di sini ada regulasi internasional dari Open RAN itu sendiri. Untuk yang pertama itu ada strategi pemerintah di berbagai negara. Di sini dukungan kebijakan yang pertama itu beberapa negara termasuk Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat telah mengembangkan strategi untuk mempromosikan Open RAN. Meskipun adopsi masih dalam tahap awal, ada upaya yang signifikan untuk menciptakan kinerja kerangka yang mendukung implementasi teknologi RAN. Lalu ada legislasi khusus di Amerika Serikat, misalnya Kongres telah mengesahkan Open RAN Outright Act yang memberikan dukungan teknis kepada penyedia kecil untuk memahami dan mengimplementasikan Open RAN. Lalu yang kedua ada prinsip Open RAN, yaitu ada yang pertama disagregasi terbuka dan kepatuhan standar. Untuk disagregasi terbuka, Open RAN ini memungkinkan elemen jaringan diambil dari berbagai pemasok atau vendor dan mengimplementasikan dengan cara baru. Ini bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi dan inovasi dalam industri telekomunikasi. Lalu yang kedua ada kepatuhan standar. Di sini semua solusi Open RAN harus mematuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan interoperability antar produk dari berbagai sebuah vendor. Lalu yang ketiga itu ada kolaborasi internasional. Yang pada kolaborasi internasional terdapat 2 poin. Yang pertama ada inisiatif global, Oran Alliance dan Telekom Infra Project atau TIP adalah dua inisiatif utama yang memfasilitasi kolaborasi antara penyedia layanan, vendor, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan standar dan spesifikasi dari Open RAN. Lalu yang kedua ada kemitraan strategis. Di sini negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India telah bekerja sama untuk mempromosikan infrastruktur telekomunikasi yang aman dan terbuka melalui Open RAN. Lalu yang keempat di sini ada keamanan dan keandalan. Di sini untuk yang pertama untuk keamanan dan keandalan, penguatan keamanan, meskipun ada beberapa kekhawatiran tentang potensi ancaman cyber dari perangkat yang tidak dikenal, desain modular dari Open RAN ini memungkinkan operator untuk dengan cepat mengganti atau menangani dari perangkat yang mencurigakan. Lalu yang kedua ada uji coba dan integrasi. Di sini orang global atau Plugfest disediakan untuk menguji dan integrasikan produk dari berbagai vendor, memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam lingkungan jaringan yang terbuka. Selanjutnya yang terakhir itu ada tantangan dan peluang. Di sini fragmentasi pasarnya itu meskipun ada kemajuan dalam pengembangan Open RAN, tantangan seperti fragmentasi pasar dan kebutuhan interoperabilitas tetap ada. Upaya yang dia lakukan itu yang pertama itu untuk menjaga agar spesifikasi tetap sederhana dan tidak membingungkan atau bagi pendatang baru di pasar. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.